warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Septi Dewi Sari dengan NPM F1H022619 dari Prodi Geofisika. Saat ini saya berada di rumah kediaman Bung Karno, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 8, Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka. Rumah pengasingan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Bung Karno adalah tempat di mana Presiden Indonesia pertama menjalani masa pengasingan sebagai tahanan politik dari tahun 1938 hingga 1942. Rumah ini memiliki atap berbentuk emas dengan bangunan utama berada di tengah halaman, sedangkan pavilionnya terletak di belakang bangunan induk. Awalnya, rumah ini adalah milik seorang pedagang Tionghoa yang disewa oleh orang Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Adapun struktur bangunannya terdiri dari teras, ruang tamu, beberapa kamar, dan teras belakang. Terdapat pula jendela kaca besar yang menghiasi di setiap sisi rumah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam rumah pengasingan Bung Karno ini untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Di ruangan ini terdapat salah satu kostum Monte Carlo, di mana kostum ini merupakan salah satu koleksi asli yang dikenakan oleh pemain pria ketika melakukan tokoh dalam sebuah cerita di panggung. Kostum-kostum Tonio ini dikumpulkan kembali sebagai koleksi peninggalan. Di rumah pengasingan Bung Karno ini juga terdapat sebuah sepeda ontel, di mana sepeda ini digunakan sebagai alat transportasi Bung Karno selama diasingkan di Bengkulu. Bahkan, Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati saat diundang oleh Presiden India pada tahun 1950, dia juga menyempatkan mengayuh sepedanya dan dengan membonceng Ibu Fatmawati menyusuri jalan menuju Taj Mahal. Di kamar tempat tidur Bung Karno juga terdapat sebuah ranjang besi, yang mana ranjang besi ini selalu ditempati oleh Soekarno beserta keluarganya untuk tidur dan beristirahat. Di kamar ini juga terdapat sebuah lemari yang berisi sedikit pakaian yang pernah dikenakan oleh Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Di rumah pengasingan Bung Karno ini juga terdapat sebuah lemari yang berisi kostum perkumpulan sandiwara Monte Carlo yang dibuat oleh Soekarno pada semasa pengasingan di Bengkulu. Selanjutnya, kita akan melihat halaman belakang dari rumah pengasingan Bung Karno ini. Di bagian belakang rumah pengasingan Bung Karno terdapat sebuah sumur yang mana konon katanya jika orang mencuci muka di sumur ini maka akan terlihat awet muda. Selain itu, di halaman belakang ini juga terdapat 4 ruangan yang dulu digunakan sebagai gudang, dapur, dan sekarang digunakan sebagai tempat berjualan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu salah satu penjaga rumah pengasingan Bung Karno ini. Baiklah, maaf Pak, meminta waktunya sebentar. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Mugian Saputra. Oh, sudah berapa lama Bapak kerja di sini? Kalau saya kerja baru 6 bulan di sini. Oh, baik. Untuk pengunjung di sini, apakah setiap hari selalu ada orang berkunjung atau ada hari-hari tertentu saja, Pak? Kalau dulu kunjungan itu tiap hari kita, karena juga kita tiap hari bukanya. Menurut Bapak,
Bagaimana tentang rumah pengasingan Bung Karno ini? Ya kalau menurut saya rumah ini bagusnya untuk para pelajar terus mahasiswa agar bisa mengulik sejarah yang ada di sini. Oh, baik Pak, boleh Bapak ceritakan sedikit tentang sejarah rumah pengasingan Bung Karno ini? Oke, untuk rumah ini dibangun pada tahun 1918, ditempati oleh Bung Karno selama 4 tahun dari 38 sampai 42. Baik Pak, terima kasih. Nah, jadi rumah pengasingan ini dibuat pada tahun 1918 dan ditempati oleh Bung Karno selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1938 sampai tahun 1942. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di rumah pengasingan Bung Karno ini. Maaf Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya nama Mbak siapa ya? Dea. Oh, Mbak dari mana? Kalau asalnya dari Lubuk Linggau. Mbak kesini untuk berkunjung? Iya, mau lihat isi dari rumah pengasingan Soekarno. Menurut Mbak, bagaimana tentang rumah pengasingan Bung Karno ini? Kalau menurut saya cukup unik ya, dan juga di sini banyak peninggalan yang bersejarah yang bisa jadi pelajaran untuk kita, untuk pengetahuan. Seperti contohnya tadi ada sepeda Soekarno, terus ada peninggalan baju-bajunya, jadi menambah ilmu sih. Baik, terima